Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka pengelolaan untuk budaya. Ini Bapak Ibu Dewan murid serta anak-anak ini dikumpulkan di sini. Ini bukan apa-apa, kita cuma hanya dukungan ke Pak Jahit ya. Mudah-mudahan pada ini lagi ujian, mudah-mudahan nanti tidak ada halangan ya, lancar lulus gitu. Bapak Ibu nanti untuk penjelasannya nanti diterangkan oleh sumbernya ini yaitu Pak Jai. Kalau sekarang mah tadi dibicarakan Bapak Ibu ini nanti Pak Jai menjelaskan, Ibu Bapak ya harus apa yang diterangkan Pak Jai, apa yang dibicarakan oleh Pak Jai, mudah-mudahan Ibu itu bisa menyerapnya ya. Mudah-mudahan nanti ada pengalaman kalaupun Ibu pemuda tua atau akan punya anak ya. Nanti kalau pengen ke pendidikan seperti ini Bu, ya, anak Ibu itu takut nanti mau mengambil pendidikan seperti ini ya. Harus benar-benar ya. Ini cuma Pak Jai mau udah istilahnya ini satu CDP ya, CDP yang udah jadi PN. Nanti Ibu Bapak juga ini sama Bu. Nanti kalau pengen ini harus seperti ini. Ini nanti apa tuh zaman ya. Mudah-mudahan nanti mah lebih gampang gitu jangan bersulit. Mungkin itu saja ya dari saya. Nanti dengarkan ini akan dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, Dewan Guru, Kepala Sekolah dan wali murid beserta siswa, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, sekolah ini di dalamnya terdapat aset. Ya, aset itu yang memenuhi syarat sehingga sekolah ini maju atau mundurnya. Artinya sekarang ini akan saya sampaikan, kalau mau maju apa yang perlu dikuatkan dalam aset atau dalam menemukan apa saja aset utama di 62 ini. Seharusnya ini dilakukan setiap tahun oleh sekolah. Setiap tahun ketika tahun ajaran baru harusnya mengetahui kekuatan aset mana yang bisa memajukan sekolah. Jadi tidak semua aset bisa memajukan sekolah, tidak. Jadi kekurangan itu dijadikan kelebihan, jangan kebalik. Kelebihan jadi kekurangan. Contoh gini, kita punya perpus.
Walaupun kita punya perpus, tapi kalau tidak dimanfaatkan, tetap kita akan mundur, gitu ya. Kita tidak punya wahana olahraga, asetnya tidak ada lapangan, tetapi kalau kita mau memanfaatkan yang ada, berarti sekolah ini akan mengalami kemajuan. Nah, pada hari ini kita itu merencanakan sumber-sumber manakah yang bisa kita teliti, aset manakah yang kita dapat lakukan untuk kemajuan sekolah. Ternyata di sekolah kita ini setelah saya teliti itu ada 7 aset. Ya. Ada berapa? 7. Yang pertama adalah modal manusia. Yang pertama adalah modal manusia. Alhamdulillah di Nanggung ini untuk guru semua rata-rata S1 itu sudah memenuhi syarat untuk kompetensi bahwa modal manusianya sudah bagus. Artinya untuk maju mundurnya sekolah pasti bertahan di tengah karena sudah modal manusianya sudah bagus, sudah S1 semua. Gitu. Kalau yang ada misalkan 50% S1, 50% belum S1, itu modal manusianya kurang. Gitu ya. Dari mana modal manusianya? Pertama guru. Ya, berarti guru termasuk modal. Yang kedua, tenaga kependidikan seperti operator, menjaga sekolah, itu termasuk dalam tenaga pendidikan. Nah, sekolah kita kan sekarang ini zamannya zaman IT. Jadi pindah sekolah, masuk sekolah, sekarang itu harus masuk Dapodik. Guru juga sama. Guru sekarang itu belajar bukan hanya gugus. Sekarang itu namanya ada PMM, ya. Pembelajaran Merdeka Belajar. Yang selanjutnya adalah kekuatan manusia, komite. Komite sekolah. Berarti kita berhubungan dengan masyarakat. Nah, kegiatan apapun yang ada di sekolah harus ada hubungan baik dengan masyarakat. Seperti kemarin kita kan menyelenggarakan kenaikan kelas, itu termasuk berhubungan dengan komite sekolah. Misalkan kekurangan dan kelebihannya itu diserahkan kepada komite. Sekolah hanya memandu dan mengarahkan. Jadinya yaitu pengawas. Sekolah ini tidak akan jauh dari pengawas. Berarti hubungannya dengan dinas pendidikan. Kita mungkin dikontrol oleh dinas pendidikan itu minimal harusnya 1 bulan 1 kali. Nah, untuk peningkatan mutu sekolah ada yang disebut dengan akreditasi, Bapak Ibu. Ya, baik mutu pendidikannya diturunkan. Karena tadi perlu modal-modalnya. Yang kedua adalah modal sosial. Nah, ini modal sosial. Dari mana modal sosial itu? Guru meningkatkan pendidikannya itu dengan KKG. Wali murid ada nggak peningkatan mutunya? Ada, namanya paguyuban. Cuma jarang kan Bapak Ibu ketemu paguyubannya ya. Ketemunya hanya pada waktu kenaikan kelas. Harusnya ada tuh paguyuban. Karena sekolah ini bukan milik guru, bukan milik kepala sekolah, bukan hanya milik siswa, tapi milik semua warga sekolah. Itu tidak jauh dari PGRI. Karena saya teliti ternyata PGRI juga berperan penting. Nah, yang selanjutnya yang ketiga adalah modal fisik. Saya teliti dari Nanggung 2 ini, modal fisik yang pertama ruang kantor sudah ada, ruang kepala sekolah juga ada, ruang guru juga ada, ruang kelas ada, perpustakaan ada, toilet ada, kantin ada, koperasi ada. Kita itu sebenarnya untuk fisik itu lengkap, semua ada. Hanya mungkin pemanfaatnya belum maksimal, terutama bidang-bidang yang sifatnya mendukung terhadap pendidikan. Kalau kantin mendukung tidak terhadap pendidikan? Ayah mendukung tidak? Dari mana mendukungnya? Ya, sosial ekonomi. Kependidikannya ada nggak? Ada. Apa? Mencontohkan ke anak bagaimana cara melakukan penjualan. Sikap jujur. Sebenarnya sarapan itu penting. Iya. Karena kalau anak tidak sarapan, kira-kira konsentrasi tidak. Nah, itu berarti pendidikan kantin itu
ketika anak sudah sarapan sangat mendukung terhadap pembelajaran. Berarti penting itu kantin. Penting. Jadi jangan sampai kantin itu nggak ada proses dengan penting. Ada. Karena perut kenyang mengakibatkan anak konsentrasi belajar. Kalau kosong pasti uring-uringan karena lapar. Tapi kalau banyak makan juga salah lagi. Mungkin di kelasnya malah tidur ya. Ini juga bermasalah juga. Nah, di kita ada koperasi Bapak Ibu ya. Kalau toilet seharusnya satu toilet itu untuk 24 orang siswa. Kalau guru satu toilet itu 4. Nah, sekarang toilet yang kita hitung kurang mungkin ya, karena yang belakang tidak terpakai, berarti tidak terurus. Harusnya satu toilet 24 siswa. Kita siswanya 300. Kira-kira berapa toilet itu yang harus kita punya? Minimal 4, 8, 16 toilet. Kalau mau selanjutnya modal lingkungan alam. Kita modal lingkungan itu udah modal. Contoh yang pertama, udara yang sejuk. Kira-kira di Lampung sejuk apa enggak? Sejuk nggak Bu? Sejuk kalau pagi ya? Sejuk tidak? Sejuk. Berarti itu modal juga. Pagi-pagi menghirup udara di Lampung panas gitu, bau pabrik apa enggak kan? Ya berarti itu termasuk modal, termasuk modal lingkungan alam. Gitu. Alhamdulillah ya di Lampung 2 itu untuk modal lingkungan alamnya ya udara yang sejuknya masih ada. Tidak seperti di kota besar, misalkan di jalan raya mungkin bising kan gitu, kendaraan lewat, pokoknya terasa gimana udara tidak sejuk karena banyak kumpulan asap. Yang selanjutnya dekat dengan jalan raya itu termasuk modal, ya. Coba Bapak Ibu kalau seandainya sekolah kita di tengah hutan, gimana? Enak tidak? Ya enak karena jauh dari jalan raya. Jadi saya teliti ternyata jalan raya ini bermanfaat ya terhadap kemajuan pendidikan sekolah di Lampung 2. Kenapa? Untuk mengantarkan anak didiknya ternyata mudah ya, lebih strategis. Kalau di pelosok agak sulit untuk mengantarkan anaknya. Terus yang selanjutnya banyak pohon rindang. Nah, yang selanjutnya modal finansial. Nah, ini modal finansial ini sangat rentan dengan apa yang dilakukan oleh sekolah. Yang pertama modalnya seperti modal biaya sekolah, yaitu yang dibilang bos reguler. Kalau Lampung 2 itu ada 3 biaya yang dilaksanakan di sekolah. Yang pertama bos reguler, kedua bos kinerja, yang ketiganya adalah dana koperasi. Jadi kita cuma punya 3 modal. Bos reguler yang per siswa itu diperhitungkan 900.000 itu untuk kegiatan seluruhnya. Jadi Bapak Ibu jangan berharap uangnya dikembalikan kepada siswa. Itu untuk kegiatan seluruhnya, mulai dari anak masuk sekolah sampai pulang sekolah. Yang keduanya bos kinerja. Nah, yang dapat bos kinerja itu tidak semua sekolah Bapak Ibu, tidak semua sekolah. Jadi bos kinerja itu ada 2, bos kinerja prestasi, ada bos kinerja berkemajuan. Lampung 2 tahun dapat. Beda dari yang lain Lampung 2. Itulah kelebihan Lampung 2. Ya. Prestasi dapat, berkemajuan juga dapat. Alhamdulillah untuk alat IT, untuk ANBK kan kita sudah punya 15 Chromebook. Berarti itu termasuk kelebihan Lampung 2 juga. Sudah mulai banyak yang ikut PPG, ya. Ikut PPG sudah banyak. Alhamdulillah. Sampai ada yang double PPG sama KKG. Nah, itu tanda ciri bahwa guru ingin meningkatkan mutu pendidikannya. Untuk siapa? Untuk anak kita. Kalau gurunya tidak mau meningkatkan fasilitas, tetap akan diam. Karena ke depan IT itu sangat dibutuhkan, sangat penting gitu. Mungkin saja nanti belajarnya antara rumah dan sekolah bisa terjadi pakai Zoom.
Jadi tidak tuntas di sekolah, maka harus melalui pembelajaran online. Nah ini yang berat nanti bagi guru ke depan. Harus menguasai IT. Kalau nggak bisa laptop, diharapkan mulai belajar laptop. Yang tidak punya IT, mulai kita memiliki IT, minimal HP. Jangan. Jadi kenapa tadi dana finansial itu sangat membantu kita berjalan efektif sampai sekarang? Itu karena ada dana finansial itu. Artinya pembelian alat papan tulis, ya, atau alat peraga yang lainnya itu termasuk dari dana finansial. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah sekarang itu kan sekolahnya gratis, Bapak Ibu. Jadi bedakan mana kepentingan sekolah, mana kepentingan anak. Jadi jangan sampai itu mah punya sekolah. Berarti kalau punya sekolah harus ada di sekolah. Contoh buku kenapa tidak boleh dibawa pulang? Karena buku yang beli bukan anak Bapak Ibu, yang beli sekolah. Kalau Bapak Ibu mengeluarkan dana sendiri boleh dibawa pulang. Tapi kalau yang sifatnya di sekolah diharapkan ada di sekolah. Walaupun pada dasarnya itu hak murid untuk membaca, untuk membuka, ya. Yang selanjutnya yaitu modal politik, bukan partai, ya. Modal politik itu apa? Yang pertama, bekerja sama dengan puskesmas. Kita sudah berapa kali didatangi puskesmas? Sering, ya? Sangat sering. Disuntik, mungkin siswa kelas 1 disuntik, itu termasuk kerjasama dalam bidang politik, ya, bukan partai, bukan. Artinya kerjasama dalam bidang dengan lembaga lainnya, ya. Alhamdulillah untuk nanggung 2 bekerja sama dengan puskesmas sudah baik. Setiap waktu ada yang datang ke sini untuk memeriksa kesehatan anak, gitu. Dan di kita tidak ada yang siswa stunting, ya. Di desa lain ada yang stunting. Stunting itu kekurangan gizi. Artinya badannya kurus walaupun banyak makan, tapi stunting. Stunting itu berarti makanannya tidak mengandung gizi, gitu. Tapi alhamdulillah di Lampung 2 ini dari 300 lebih siswa itu belum ditemukan, ya, yang stunting, artinya anak yang kekurangan gizi tidak ada. Alhamdulillah sehat semua, ya, sehat semua, ya. Yang selanjutnya itu kerjasama dengan polisi atau TNI. Nah ini kita sudah pernah mengalami kerjasama itu. Bullying, ya, artinya siswa dengan siswa bertengkar, saling menghina, saling menghujat, saling ejek. Maka itu kita kerjasama dengan polisi. Bagaimana caranya agar tidak terjadi seperti itu? Makanya kemarin waktu kita ada bos kinerja, kita mengadakan namanya pembinaan untuk anak agar tidak kena bullying. Jadi guru-gurunya sudah dibina, sudah tahu bagaimana cara menghadapi siswa yang kena bullying itu. Jadi tidak langsung dihukum oleh guru, ya. Misalkan ada kasus pencurian di sekolah, sekolah bukan sepatutnya untuk menghukum, tidak, hanya untuk menyadarkan, bukan untuk menghukum, ya. Karena sekolah tidak memiliki kewenangan anak yang mencuri, anak yang jahat dengan temannya dihukum kembali, tidak, tetapi memberikan namanya disebut pendidikan moral, minimal nasihat, ya, dipanggil siswanya, mungkin saja orang tuanya. Mungkin hari ini dia berbuat demikian, mungkin tahun yang akan datang dia akan berubah. Jadi jangan sampai bullying ini menjadi bola panas sehingga mengakibatkan semua orang tua ikut menghujat, itu salah juga. Artinya setiap anak melakukan kesalahan berarti ada sebab dan ada akibatnya. Jadi kalau ada anak yang kurang menghargai temannya, mengejek orang tuanya, menghina yang lain, jangan sampai kita langsung menghujat bahwa dia itu jahat. Tapi adakah latar belakang yang mengakibatkan dia berbuat demikian? Apakah ada pendidikannya, atau pergaulannya yang salah? Itu perlu kita artinya bina anak ini jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Jadi guru itu Bapak Ibu pengawasannya sangat luas. Dari pagi sampai siang pulang anak, sampai kembali ke sekolah. Kerjasama dengan polisi itu tentang nasihat, pendampingan hukum. Terus kerjasama dengan dinas pendidikan. Sekolah ini notabene adalah milik dinas pendidikan, ya, milik dinas pendidikan. Gedung ini kan dibiayai oleh dinas
pendidikan, bukan dibiayai oleh perorangan. Maka semua yang ada di sini harus terdaftar, tertera di dinas pendidikan. Jumlah siswanya harus terdaftar di dinas pendidikan, jumlah gurunya harus terdaftar di dinas pendidikan, semuanya harus tertera sampai ke orang tuanya, kerjanya apa, gajinya berapa, itu ada di dalam Dapodik. Ibunya sudah meninggal atau bapaknya sudah. Itu kenapa? Untuk meneliti bagaimana hubungan baik antara masyarakat dengan dinas pendidikan. Yang selanjutnya adalah modal agama dan budaya. Ini juga modal demi kemajuan pendidikan kita. Modal agama dan budaya. Pertama, kegiatan 5S. Kemarin sudah sampaikan S. S itu apa? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, ini itu termasuk modal budaya. Anak bersalaman dengan guru, itu termasuk modal budaya. Budaya kita, itu artinya. Yang selanjutnya kita ada namanya duha kan? Dua dan kultur, termasuk modal agama. Karena memang perwilayahan di kita agamanya kuat, gitu. Karena latar belakang orang tuanya kebanyakan dari pesantren. Terus peringatan hari besar keagamaan. Seperti kemarin itu kita Rewakasan, yang belum muludan ini belum ada ya. Nah, nanti kita adakan muludan kalau tidak salah. Lumayan nanti pencetusnya. Nanti mulut ya. Itu namanya peringatan hari besar keagamaan. Kenapa kita harus sama dengan masyarakat? Karena kita tetap berhubungan dengan masyarakat. Acara besar keagamaan di masyarakat harus sama dengan acara keagamaan di sekolah. Kalau di masyarakat ada muludan, ya di sekolah juga ada muludan. Kenapa? Perlunya pembinaan anak, gitu. Jadi kalau dengar muludan di sekolah, ikuti saja, karena itu termasuk modal budaya atau modal agama. Karena kan mulut itu sudah budaya kan? Tetapi intinya adalah modal agama, gitu, untuk menguatkan karakter anak, gitu, agar tidak jauh karakternya. Apalagi sampai terbawa oleh budaya-budaya asing. Terus ada lagi nama santunan anak yatim. Alhamdulillah di Naungua sering ada guru yang mengatakan, ada nggak yang mau santunan anak yatim? Nah, di Naungua sering ada begitu. Kalau bisa ya kerjasamalah dengan orang tua. Kalau memang bisa, gitu ya. Artinya orang tua yang mampu silakan, yang mau menyumbang anak yatim dipersilahkan, gitu maksudnya ya, bukan dipaksakan, tapi dipersilahkan memberikan santunan kepada anak yatim. Karena anak didik di sekolah itu tidak semuanya memiliki orang tua. Nah, bagaimana cara membanggakan mereka? Ya dengan cara kita memberikan santunan. Tidak perlu besar, ya. Tidak perlu besar, yang penting mereka menerima, gitu. Jangan sampai harus besar, tidak juga. Karena mereka merasa bangga, dihargai dan dihormati. Yang selanjutnya, ini yang polemik sampai sekarang biasanya adalah perbedaan agama di sekolah, ya. Saya mengalami itu. Tapi perbedaan agama itu jangan dijadikan sebuah hambatan. Artinya agama itu kan masing-masing. Sekarang dengan non-muslim, kita tidak harus berbenturan di dalam keagamaan. Yang harus kita samakan adalah menyamakan kemajuan sekolah. Sekolah ini bisa maju bukan melihat apa agamanya, mau belajar atau tidak, begitu. Karena di Indonesia itu negara Pancasila. Kalau Indonesia itu sama saja, tidak ada perbedaan-perbedaan. Jadi kalau ada pendatang dari luar, kenal luar. Bagaimana cara menghargai dan menghormati agama lain? Kan begitu mungkin ya. Tapi kalau kita hanya benci terus kepada agama yang lain, kita tertinggal. Kenapa tertinggal? Berarti kita tidak punya toleransi. Islam mengajarkan toleransi kok, menghargai. Nah, ini modal agama, harus saling harga, menghargai dan menghormati. Nah, ini saya mengajukan kegiatan ini yang perlu pertimbangan dari Bapak Ibu keseluruhan, terutama Dewan Guru. Jadi jenis kegiatannya ada dua, ada kokurikuler, ada ekstrakurikuler. Kalau kokurikuler itu apa maksudnya? Hah?
Apa itu? Kegiatan sebelum jam belajar. Itu namanya apa? Kokurikuler. Kegiatan sebelum jam belajar. Kalau ekstrakurikuler, ya pembelajaran setelah belajar. Jadi kalau pagi namanya kurikuler. Kalau belajar itu namanya kurikuler. Kalau sebelumnya namanya kokurikuler. Sebelumnya, sesudahnya ekstrakurikuler. Nah, yang populer itu misalkan upacara hari Senin. Nah, saya singkat namanya UPCI. UPCI itu Upacara Cinta Indonesia. Ya, UPCI. Jadi namun dua punya, kenapa harus punya legalisasi? Agar si anak ini tahu bahwa hari Senin itu ada UPCI, Upacara Cinta Indonesia. Hari Selasa itu ada Saldis, yaitu Selasa Diskusi. Nah, sadis bukan sadis ya. Sadis itu artinya gini, anak sebelum masuk kelas di luar mendiskusikan persoalan-persoalan yang kemarin, pembelajaran yang kemarin. Artinya kasihkan tema baru. Misalkan begini, kita menjelaskan secara bahasa Indonesianya seperti ini, bahasa daerahnya seperti itu, namanya diskusi. Betul atau tidak? Itu sadis. Yang penting ada diskusi. Nah, hari Rabu itu saya inginnya di Nanggo ini ada namanya Rabaca. Rabu membaca. Namanya Rabaca. Rabu membaca. Artinya sebelum masuk kelas, 15 menit sebelum masuk kelas itu boleh seluruh kelas membaca buku 15 menit atau di dalam kelas. Di luar kelas atau di dalam kelas. Nah, ini kan belum kita lakukan. Itu untuk mengefektifkan agar anak hobi membaca gitu. Karena sekolah salah satu moto, artinya contoh gitu. Kalau kita mencontohkan membaca, mudah-mudahan anak mau membaca. Makanya yang dulu misalkan ada gitu. Kalau Kamis itu namanya Kamcir, yaitu Kamis ceria. Kalau bisa misalkan kan kita sudah punya panggung tuh, bisa saja di kelas kita itu ada yang bisa menarik, tampilkan oleh kita minimal 1 atau 2. Namanya Kamis ceria. Yang bisa puisi silakan tampil puisi. Yang bisa nyanyi silakan nyanyi. Itu kan belum terlihat nih sampai sekarang ini. Artinya kita belum tahu bakat anak yang bisa puisi siapa, betul kan? Yang bisa pantun siapa? Itu coba kita rencanakan seperti itu. Nanti ada programnya. Kita tanya nih di kelas 4 misalkan, ada nggak yang bisa puisi? Nah, kita tampilkan minggu besok untuk puisi. Pertama untuk menguji mental anak agar mau untuk tampil dulu. Bisa atau tidaknya itu tergantung anak. Kalau hari Jumat kita itu duku baca. Duha dan kultum, makanya dukul ya. Nanti kita dukul. Duha dan kultum. Nah, ini duha dan kultum seharusnya memang tidak harus guru terus ya. Bisa saja suatu hari ada siswa yang tampil. Artinya walaupun hanya 5 menit mereka tampil. Kalau ada 10 orang kan kali 5 menit sejam. Artinya tidak harus satu hari 1 orang. Bisa saja satu hari 5 orang, 6 orang. Sehingga tidak harus semua guru yang harus kultum. Jadi ada suatu hari siswa itu 5 orang dalam satu hari dengan tema yang berbeda. Bagaimana cara memberikan temanya? Ya kita cari aja temanya, kasihkan ke anak tersebut. Yang hari Sabtu orkestra itu olahraga, kebersihan, dan sarapan. Tadinya bingung orkestra itu apa. Ternyata olahraga, kebersihan, dan sarapan. Artinya olahraganya ada, nanti kebersihannya kan ada sering kita bersih, nanti ada namanya sarapannya. Walaupun tidak semuanya, kita jadwal misalkan Sabtu besok kelas 6, Sabtu besoknya lagi kelas 5, Sabtu besoknya lagi kelas 4 seperti itu. Ataupun di suatu bulan
ada 1 hari sekaligus kita sarapannya gitu. Saya ngambil orkesa itu ya efektifnya tadi, olahraganya ada, kebersihannya ada, sarapannya juga ada. Nah ini pentingnya sarapan untuk mengimbangi anak yang kekurangan gizi. Artinya agar tidak ada sekolah yang stunting itu diutamakan di sekolah tersebut. Ini menjadi namanya ikon di sekolah. Tadi kan satu itu adalah orkesa. Nah, itu orkesa tetap dijalankan. Metodenya apa saja yang harus kita gunakan, berarti harus beda-beda. Nah, selanjutnya yaitu ekstrakurikuler. Di kita itu yang berjalan baru pramuka kan? Pramuka dan silat. Karate. Karate itu termasuk ekstrakurikuler, bukan kurikuler ya. Ekstrakurikuler. Ada kegiatan lain, ada seharusnya yaitu olahraga. Jadi ada olahraga, ada karate, ada pramuka. Nah, dari penyampaian ini, kira-kira kegiatan manakah yang belum ada? Belum ada, perlu ditambahkan atau tidak kegiatan di sekolah? Nah, kegiatan yang tadi kan mendukung kemajuan siswa. Karakternya harus dimajukan. Makanya dengan adanya perpustakaan, kalau bisa nanti dijadwal gitu. Hari apa, kelas apa, kelas 5 misalkan boleh masuk perpus itu hari apa, biar nanti terpakai perpusnya. Misalkan Senin khusus kelas 3. Kelas 3 saja yang masuk ke perpustakaan. Terus nanti hari Rabu kelas 5 saja. Kelas 5 saja yang masuk ke perpustakaan. Artinya ada jadwal, jangan sampai kosong. Perpustakaan itu sebagai pusat belajar juga sebagai pusat baca. Jangan sampai perpustakaan tidak dipakai. Artinya gini, bisakah kita buat jadwal itu untuk mengefektifkan siswa agar mau membaca gitu. Jadi jangan sampai buku banyak tapi tidak digunakan. Minimal membaca. Makanya anak ketika mau saja membaca itu sudah bagus. Kelas 5 mau baca sudah bagus. Kelas 2 sudah mau membaca juga sudah bagus. Kita sudah acungan jempol bagus. Baik. Nah, saya jelaskan lebih lanjut tentang orkesa tadi. Nah, saya kan intinya ke orkesa. Kenapa olahraga itu sangat penting? Karena olahraga itu termasuk pendukung daya motorik anak. Hati-hati, jangan sampai anak ini tidak menjaga kesehatan. Maka itu pentingnya olahraga. Tadi ada kebersihan, orke. Kenapa pentingnya kebersihan? Karena sekarang itu anak banyak malas membersihkan minimal dirinya gitu ya. Kalau lingkungan kelas mungkin ada jadwal piket, tapi dirinya dulu gitu, kebersihan dirinya dulu ya. Terus untuk sarapan, saya kemarin ditanya tentang sarapan. Pak, sarapan itu apa diminta dari sekolah atau sekolah menawarkan kepada siswa? Saya jawab, kalau harapan sekolah masih makan daging ya. Artinya kalau sarapan pagi makannya daging. Tapi kan gak mungkin siswanya semua harus daging. Yang penting mereka sarapan dulu untuk bekal belajar. Artinya anak tidak lapar. Makanya kalau bisa, kalau ada jadwal sarapan pagi jangan sarapan di rumah, berarti sarapannya di sekolah agar habis gitu. Dan di situ tuh ada sikap-sikap yang ditanamkan dalam sarapan. Yang pertama, sebelum memulai sarapan kan kita disuruh anak cuci tangan dulu, berdoa dulu. Kalau tidak habis berarti berbagi. Nah, itu menanamkan sikap sosial kepada. Untuk apa Bapak Ibu? Itu pendidikan juga, pendidikan karakter. Bagaimana anak membawa alat dari rumah ke sekolah dan bagaimana anak membawa peralatan dari sekolah ke rumah. Nah, itu juga penanamannya. Makanya ke depan diharapkan ini kerjasama dengan guru keseluruhan. Kalau kalimat itu kan sudah biasa ya, kalimat kebersihan sebagian daripada iman. Buanglah sampah pada tempatnya. Sekarang dibalik, jangan pada tempatnya. Buanglah sampah dengan tempatnya. Artinya anak nanti kita jadwalkan membawa plastik sendiri. Sampah yang di sekolah bawa ke plastik, bawa pulang.
buangnya terserah, jangan di sekolah. Itu namanya buanglah sampah dengan tempatnya. Baik, sebelum ditutup dari kegiatan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, tadi kan ada berapa tuh sumber dayanya? Ada 7. Ya, itu termasuk dukungan untuk sekolah. Jadi tinggal melanjutkan ya senior. Mudahan efektif di sekolah kita mengalami kemajuan dan penyampaian ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih dan mohon maaf kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.